masing-masing. Walaupun pada dasarnya malaikat lebih daripada 10, beratus bahkan kadang beribu-ribu lah. Tapi yang harus kita ketahui dan diajarkan kepada peserta didik kita nantinya, karena adik-adik mahasiswa adalah jurusan PGMI yang bakalan nanti akan menjadi baik guru agama, guru kelas pada suatu lembaga pendidikan baik swasta ataupun negeri, maka ini harus disampaikan kepada peserta didik kita. Harus disampaikan kepada peserta didik kita. Ini harus dipahami. Oke, paham ya? Malaikat adalah harus saya yakin mereka itu ada dan mereka diutus oleh Allah dan mereka diberikan tugas oleh Allah dan harus kita ketahui itu semua. Oke, paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut kita rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab suci. Berapa kitab suci dalam agama kita? Dalam Islam ada 4. Pertama, Zabur. Kedua, Taurat. Ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. Kalau kita khususnya umat Nabi Muhammad, bahwa kita meyakini Al-Quran sebagai imam kita, sebagai tuntunan dalam hidup kita. Keyakinan kita pada Al-Quran, bagaimana bentuknya? Bahwa Al-Quran itu kalamullah yang Allah turunkan kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu yang kita ikuti. Sedangkan 3 kitab yang lainnya, Taurat, Zabur, Injil, kita harus yakin bahwa 4 itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, dan wajib kita imani ke-4 kitab ini. Karena nanti kalau kita ketemu kepada yang ahli kitab, biasa disebut yang berbeda dengan kita, yang ada sebagian masih mengikut Injil, maka itu mereka disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut dengan ahli kitab, yang masih memegang pemahaman Zabur, Taurat ataupun Injil. Selanjutnya yang keempat ya. Kelihatannya agak serius memang kita nih, serius tapi santai. Oke, nanti akan kita berikan tayangan cuplikan video yang memang bisa menginspirasi kita. Selanjutnya iman kepada Rasul atau Nabi. Iman kepada Rasul dan Nabi, kita yakin bahwa Allah memilih dan mengutus utusnya untuk menyampaikan ajaran kepada manusia, baik para Rasul. Mereka memiliki misi. Jadi Allah ada mengutus Nabi dan Rasul, yang biasa kita sebut 25 Nabi dan Rasul. Jadi 25 Nabi ini, mereka Nabi dan mereka Rasul. Allah berikan tugas kepada mereka. Berikan tugas kepada mereka untuk disampaikan ajaran tersebut kepada kaumnya. Disampaikan kepada kaumnya. Maka 25 Nabi harus kita ajarkan kepada peserta didik nantinya. Lebih-lebih ketika kita memberikan pengajaran tentang materi berhubungan tentang akidah, kita harus sampaikan, ajarkan siapa aja 25 Nabi Rasul. Kalau masa bapak dulu ketika SD, itu bapak sering dengar tuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhir khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Di akhir disebut apa? Nabi yang terakhir dan penutup daripada segala nabi, maka disebut dengan Nabi Muhammad. Oke, ini harus sebagai pendidik nanti harus paham materinya apa kita sampaikan dengan berbagai metode yang akan kita jelaskan kepada peserta didik kita. Oke, selanjutnya percaya kepada hari kiamat. Ini rukun iman yang kelima. Disebut istilahnya dengan konsep keimanan. Adalah keyakinan bahwa suatu hari nanti umat manusia akan dihidupkan
kembali untuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Setiap individu akan diadili, diperiksa apa saja yang sudah kita lakukan. Baik, maka baik balasannya, buruk, maka buruk juga balasannya. Makanya hidup ini aja petantang petenteng. Suka-suka hati kita aja hidup di dunia ini. Tapi kita harus yakini bahwa pada rukun iman yang kelima, bahwa akan ada proses kejadian hari kiamat yang ini merupakan kejadian yang sangat dahsyat. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kita ketemu dengan hari kiamat. Mungkin nggak sanggup kita menghadapi haru-hara kiamat nanti. Ini dia keyakinan bahwa kiamat itu pasti ada. Selesai kiamat maka akan diadili segala sesuatu yang sudah kita kerjakan ketika masa hidup di dunia. Oke, mengerti? Mengerti? Paham? Ini kan pelajaran mendasar ini. Tentunya mahasiswa paham pastilah. Selanjutnya yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qadar-qadarnya apa? Bahwa kita meyakini bahwa segala hidup di dunia ini punya ketentuan yang kadang-kadang itu bisa berubah. Pada dasarnya tidak berubah. Sudah ditakdirkan akan berubah dan akan dikembalikan lagi. Ini maksudnya. Dalam kajian tauhid, qada dan qadar itu ketentuan Allah. Ataupun misalnya ada sebut takdir mu'allaq dan ada sebut dengan takdir mubram. Apa takdir mu'allaq, Ustaz? Pak, takdir mu'allaq adalah takdir Allah takdirkan kamu kecelakaan dan ditakdirkan pula kamu di saat kecelakaan itu. Sebelum kecelakaan kamu akan bersedekah. Setelah kamu bersedekah, maka akan Allah kurangi kecelakaan yang akan terjadi kepadamu. Seharusnya kecelakaanmu kamu patah, tapi karena kamu bersedekah sebelum proses kejadian kecelakaan, maka Allah tentukan bahwa kecelakaan itu hanya sekedar gores dan luka saja. Sedangkan takdir mubram, satu takdir yang tidak ada kaitan dengan apapun, dan itu terjadi kapan waktu yang sudah ditentukan. Seperti kematian, misalnya Polan tanggal 31 Oktober meninggal, maka akan meninggal. Itu disebut dengan takdir. Maka segala sesuatu yang terjadi kepada kita harus kita yakini bahwa apa yang terjadi itu merupakan ketentuan dari Allah yang akan tidak bisa berubah. Maka mau miskin kita, kaya kita, pendek kita, tinggi kita, kurus kita, gemuk kita, bahagia di dunia kah, bahagia di akhirat kah, harus kita yakini bahwa itu ketentuan Allah yang wajib kita terima dengan lapang dada. Ini rukun iman. Lanjut, kita akan masuk, coba kita akan melihat tayangan video yang ini berhubungan dengan akhlak. Walaupun secara kasat nanti, perhatikan. Secara kasat, video ini memang berisi, yang ditampilkan adalah yaitu orang Thailand. Bahkan ada nanti dinampakkan ini akhlak, sesuatu yang dia itu keluar dengan secara spontan. Ini disebut dengan akhlak. Kauจะได้อะไร Di antara pisang. Bunga mau mati. Itu rupanya kau bilangnya. Anjing kasihnya, baginya 2. Spontan kan?
Heran nenek pun. เขาจะไม่ได้อะไร Karena makan dia pakai nggak pakai kau nasi pun, pakai lauk. ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Sama makhluk itu, baik dia itu anjing atau binatang yang memang diharamkan di Islam, maka juga wajib kita nggak boleh kita pukul dan lain sebagainya, harus dimuliakan karena melihat dia itu adalah makhluk Allah. Sama เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ udah tumbuh pun kan bunganya, ที่สวยงามก saya ว่า terima mati tadi. ในชีวิตคุณ Gimana? Nah, begitulah sebenarnya kehidupan ini. Maka disebut akhlak tadi sesuatu yang spontan, yang dia itu akan keluar berdasarkan apa yang di dalam. Bukan dibuat-buat ya, bukan dibuat-buat, tapi dia itu spontan adanya. Melihat kejadian. Gitu. Jadi nenek yang jualan, mana sanggup lagi ngangkat gerobaknya karena ada pembatas jalan, trotoar. Tapi datang dia, langsung spontan diangkatnya, dibantunya. Ingat, ketika kebaikan yang kita berikan, maka akan selalu dikenang. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas. Oke, ini tugas yang untuk melihat manakah batas mana kemampuan pemahaman adik-adik mahasiswa. Tugas yang pertama itu di bagian akidah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan akidah dalam Islam. Yang kedua, jelaskan mengapa penting untuk memiliki akidah yang benar dalam agama Islam. Ini Arab dijelaskan. Ketiga, sebutkan berapa poin utama dalam akidah Islam yang harus dipahami oleh umat Islam. Ini silahkan mencari di literatur nantinya. Dan tugas ini akan kita kumpulkan di saat pertemuan yang akan datang. Untuk tugas sebagai yang kedua adalah pengertian akhlak. Apakah pengertian akhlak dalam Islam? Yang kedua, mengapa penting bagi seorang muslim untuk memiliki akhlak yang baik? Ini pendapat adik mahasiswa nantinya. Berikan argumentasi yang bagus dengan narasi yang baik, disampaikan mengapa penting seorang muslim memiliki akhlak yang baik. Tugas yang terakhir adalah sebutkan berapa contoh perilaku atau sifat yang mencerminkan akhlak yang baik dalam Islam. Mudah kan? Misalnya ada yang sesuatu yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, ini silakan diceritakan dan sebutkan apa-apa saja perilaku atau sifat yang mencerminkan akhlak yang baik. Oke, itu tugas yang akan Bapak tagih nantinya di saat pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf kepada adik mahasiswa kalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.